Alhamdulillah. Kalau udah takdir Allah, kita bisa bilang apa? Ini alhamdulillah nih. Semula memang gak ada rencana untuk datang ke kota ini, tapi kemudian ada undangan datang dari kota Bangka, tepatnya Tanjung Pangkal Pinang. Alhamdulillah, kemudian menyusul undangan dari Bu Ika kayak kurang mungkin 1 bulan. Ya, 1 bulan. Biasanya padahal kalau di luar kota itu sekurangnya 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Nah ini kurang 1 bulan karena memang dekat dengan Bangka, akhirnya bismillah. Sekalian kita mentokin aja. Mudah-mudahan rahmatnya dapat sampai mentok. Mudah-mudahan ampunannya dapat sampai mentok. Mudah-mudahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sampai mentok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kasih sayang Nabi Muhammad itu luas tak terbatas. Kak, Dek, Nak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya, kasih sayangnya bukan hanya sepanjang jalan. Sebab terkadang jalan itu ada yang buntu. Tapi cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad meluasi semesta. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diwujudkan Allah kepada semesta melalui baginda kita Nabi besar Muhammad. Kasih sayang Allah yang Allah katakan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkupi segala sesuatu. Rahmatku kata Allah, aku tebarkan sampai kepada sesuatu. Yang dengan rahmat Allah lah semut di dalam sebongkah batu dijatuhkan di dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan rizki padanya. Yang dengan rahmatnya lah ibu induk kucing tak akan menyakiti anaknya. Yang dengan rahmat Allah lah semua binatang-binatang hidup di atas muka bumi dan diberi rizki. Saudariku sekalian, rahmat Allah besar, luar biasa, melingkupi segala sesuatu. Dan Allah berkata, untuk bangsa manusia, untuk bangsa jin, untuk yang berakal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang kami yang paling besar kepada umat manusia dan bangsa jin. Alamin itu artinya yang berakal dari seluruh semesta. Nabi Muhammad diutuskan kepada kita sekalian. Saya belajar lama, Bu. Kak, saya mondok 12 tahun. Di pondok-pondok pesantren, dari di pondok di Jawa,
sampai saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman dan juga diminta untuk mengajar di sana. Sepanjang lama saya mengajar, semakin lama saya belajar, sampai dengan sekarang saya terus belajar. Ilmu yang saya pelajari mengenalkan saya kepada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Makanya kalau kamu masih suka suudzon sama Allah, kamu kalau masih suka merasa hidupmu menderita, belajarlah lagi. Belajarlah lagi. Ilmu agama membuatmu semakin kenal dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat kasih sayang Allah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita sekalian umat Islam lewat sosok manusia paling menawan di semesta. Hiasan alam jagat raya. Zinatud dunya wa bahjatiha. Pengantennya semesta. Yang paling indah di alam jagat raya. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Kasih sayang beliau kepada kita umatnya luar biasa. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita kaum wanita luar biasa. Nabi cintanya kepada semua umat manusia sangat besar. Kepada umat beliau luar biasa. Dan kepada kita kaum perempuan tak mampu lagi dibahasakan dengan kata-kata. Bu, saat Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, kita nih kaum wanita dianggap setengah barang. Bukan cuma di negeri Arab, tapi di Eropa, di belahan dunia manapun, saat itu wanita dianggap seperti setengah barang. Mohon maaf, hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu seksual kaum laki-laki belaka. Karenanya kalau ada yang bilang bahwa kemerdekaan kaum wanita adalah boleh pakai baju terbuka-terbuka, itu namanya bukan merdeka, Bu. Itu malah justru balik ke masa penjajahan di mana kaum wanita hanya dia jadikan sebagai objek seksual kaum laki-laki belaka. Apa merdekanya kalau dijadikan sebagai tontonan? Apa merdekanya kalau dijadikan sebagai tontonan belaka? Itu gak harus Nabi Muhammad diutus. Kalau cuman untuk kembali kamu kepada aurat yang terbuka, kamu cukup jadi wanita di sirkus, jadi tontonan. Kita gak begitu. Nabi Muhammad memuliakan kita. Dari yang semula dijadikan setengah barang. Ibu, saya pernah dengar cerita di masa jahiliyah dulu, kalau ada perempuan yang menikah sekalipun, dinikahi nih sama seorang laki-laki, jadi istrinya. Itu Bu, nggak boleh bercanda-bercanda sama suami, nggak boleh. Kalau ada istri ketawa-ketawa, cekikikan, suaminya lihat,
Atau di depan suaminya dia tertawa gitu, terbahak-bahak atau cekikikan. Bu, suaminya boleh cabut 1 giginya. Ibu kebayang gak? Ini kayaknya orang mentok pada ompong semua dah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kayak begitu. Enggak dianggap setara dalam rumah tangga. Ibu-ibu saudaraku sekalian, tapi Nabi Muhammad terutus kepada kita untuk memuliakan bangsa manusia, terutamanya adalah kaum wanita. Saya mungkin 2 tahun lalu ada pelajarin ucapan-ucapan Nabi Muhammad saat haji wada. Saya udah tahu dari lama, tapi hari itu saya konsentrasi untuk menyampaikan materi tersebut sehingga saya pelajari kata-katanya. Bu, ada satu ucapan Nabi Muhammad di haji wada. Pesan-pesan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kan Bu, nggak akan kasih pesan yang remeh-remeh kalau tahu bahwa itu adalah pesan terakhir. Betul? Kamu kalau tahu bahwa ini adalah pesan terakhir kamu buat anak-anak kamu, pasti kamu akan menyampaikan pesan paling penting kepada anak-anak kamu, bukan? Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu memilih pesan paling pentingnya yang beliau sampaikan kepada umatnya di haji wada, di khutbah Arafah yang sangat terkenal itu. Saat Nabi Muhammad menyampaikan pesan beliau, katanya Allah SWT, "Al-yawma akmaltum lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Di antara pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, wa ma malakatil yamin, itu ibu sering dengar. Nabi di antara pesan terakhirnya, salat, jagain salat, jagain salat. Jagain pulalah salatnya keluarga yang kalian tanggung nafkahnya. Anak-anak kalian, adik kalian, kalau kalian dalam keadaan yatim piatu punya adik yang masih kecil, pastikan jangan sampai sholatnya mereka tinggal. As-salah, as-salah kata Nabi. Wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah. Di antara pesan tersebut ibu-ibu saudaraku sekalian, Nabi ada bilang begini nih. Tentu yang hadir waktu itu adalah banyakannya jamaah laki-laki tentu saja. Nabi Muhammad menyampaikan pesannya. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira. Fa innahunna awanun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum laki-laki, wahai sekalian umatku, usikum bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Bu, Nabi kasih pesan sama umatnya. Bukankah di antara umatnya adalah suami kita? Ibu bayangkan, kayak apa sayangnya Nabi Muhammad sampai pesan kepada suami-suami kita. Pesannya, usikum bin nisa'i khaira. Aku pesankan kepada kalian kaum laki-laki yang baik sama istri kalian. Berbuat baiklah kepada istri kalian.
Saya bacanya Bu, ya Allah, terharu sekali saya. Andai bapak kamu enggak pesen kepada suamimu yang baik ya sama anak saya. Andai. Dan kebanyakan kita mungkin enggak pernah dengar juga bapak kita ngomong begitu sama suami kita, mantunya. Tapi Bu harus tahu, nabimu sudah berpesan itu 1400 tahun kepada sekalian umatnya. Dan suami kita salah satunya. Wahai kaum laki-laki, kalian kalau punya istri, aku pesan kepada kalian, kata Nabi. Aku minta kepada kalian yang baik ya sama istri kalian. Berasa disayang gak jadi umatnya Nabi Muhammad? Saya sih banget. Ya Allah, ya Allah. Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Aku pesankan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Fa innahunna, karena sesungguhnya istri kalian awanun lakum. Awanun lakum, partner kalian, kawan kalian. Fi ma'asyikum wa ma'adikum, dalam urusan dunia kalian maupun dalam urusan akhirat kalian. Bu, Nabi enggak bilang karena istri kalian adalah makmum kalian. Sebab makmum berdirinya di belakang. Nabi enggak bilang istrimu adalah makmummu maka kamu harus jadi imam yang baik. Enggak. Kata Nabi Muhammad, fa innahunna awanun lakum. Istrimu adalah partnermu. Istrimu adalah kawanmu. Istrimu adalah sahabatmu. Istrimu adalah temanmu dalam urusan duniamu dan dalam urusan akhiratmu. Luar biasa. Maka kalau kamu bilang Islam ada diskriminasi terhadap kaum perempuan, jangan percaya. Jangan percaya. Islam memuliakan kita. Nabi Muhammad mencintai kita. Tak ada, Bu, Kak, Dek, Nak, percayalah saya. Tak ada yang menyayangimu. Tak ada manusia yang menyayangimu. Tak ada orang yang menyayangimu lebih daripada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad ketika diutuskan kepada umat manusia, masyarakat jahiliyah menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Dianggap sebagai ar, pembawa aib, pembawa celak bagi kaum laki-laki. Allah pun bercerita hal itu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, idza busyira bil untha, apabila mereka diberi kabar gembira. Ini Allah yang ngasih tahu bahwa kelahiran anak kabar gembira, kelahiran perempuan kabar gembira buat mereka. Tapi tiap kali diberi kabar gembira anak mereka lahir perempuan, wajahnya menghitam karena merah, ya karena marah, ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, ngumpet-ngumpet dari kaumnya
dari buruknya kabar yang mereka terima tersebut. Mereka menganggapnya kabar buruk, padahal sejatinya itu adalah merupakan kabar gembira. Kalau dikasih tahu anaknya lahir perempuan, bahkan sebagian laki-laki, Bu, ada yang kalau istrinya melahirkan udah disiapin lobang. Begitu dilihat laki-laki diselamatkan. Begitu dilihat perempuan, putusin tali pusarnya, dikuburkan sebelum ibunya sempat melihat rupa anak perempuannya seperti apa. Alhamdulillah, kita tidak hidup di zaman yang semacam itu. Alhamdulillah, Allah mengutuskan baginda kita Nabi besar Muhammad yang pernah berkata ketika beliau selesai mengerjakan sholat, beliau berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, ribuan sahabatnya mendengarkan beliau di Madinah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, yu'addiban, kemudian perempuan tersebut ketiganya dididik, diajarin, dikasih tahu caranya jadi hamba Allah yang solehah, sehingga perempuan 3-tiganya tersebut menjadi anak perempuan yang solehah, mengerjakan sholatnya, menjaga kehormatannya, mereka hidup dalam keadaan terjaga hidupnya. Anak perempuan 3 tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Para sahabat sampai pada angkat tangan. Nabi tanya, kenapa? Kaifa bil jariyatin ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian menjawab, wa man kanat lahu jariyatan, demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan. Perawi hadis ini mengatakan, saya nggak pasti apakah Nabi waktu itu menyebutkan dengan 1 orang perempuan. Tapi yang pasti Nabi menyebut siapa yang punya 2 anak perempuan, apalagi 3 anak perempuan, dididik, dibesarkan sampai jadi solehah, ketiganya atau keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sejak hari itu, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam, kalau istrinya melahirkan, dia akan tanya, udah lahir belum? Udah, alhamdulillah. Laki apa perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang perempuan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah punya penghalang dari api neraka. Maka, Bu, Kak, Dek, dan Nak, kamu sebagai anak perempuan, kamu begitu berharga. Allah memuliakanmu, Nabi Muhammad memuliakanmu, dan kamu menjadi bidadari orang tuamu yang siap untuk mengantar orang tuamu menuju surga. Kurang apa? Hebat luar biasa. Apalagi kalau sudah jadi ibu. Kita nih kaum perempuan, jadi istri, Nabi Muhammad mengatakan kamu partner suamimu. Allah berpesan, Nabi Muhammad berpesan kepada suami kita untuk berbuat baik pada kita. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki
Nggak dilihat dari tahajud kalian. Nggak dilihat dari seberapa banyak sedekah kalian. Apalagi dilihat dari seberapa banyak uang kalian. Nggak begitu. Yang terbaik diantara kalian kaum laki-laki, kata Nabi Muhammad, ahsanukum li ahli, adalah yang paling memuliakan istrinya. Wa ana ahsanukum li ahli, dan aku adalah seorang laki-laki yang paling memuliakan istriku. Dan memang benar, Nabi muliain istrinya luar biasa. Sampai pernah diriwayatkan ketika istri beliau mau naik unta, untanya tinggi walaupun sudah di apa namanya tuh? Sudah menunduk ya. Untanya tetap agak tinggi gitu. Buat istrinya Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menundukkan dirinya, menjadikan paha beliau yang mulia sebagai tangga untuk istrinya naik ke atas unta. Istri kita, suami kita mana ada yang begitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah nih ceramahnya mendingan yang kayak beginian nih, yang dengerin laki-laki Ustazah. Saya tahu perasaanmu, Bu. Asal ibu tahu aja. Jadi kalau ibu lagi sedih-sedih, saya kayaknya merasa nggak berharga gitu. Nah, ibu ingat-ingat ucapan saya ini. Bahwa Nabi Muhammad menyayangimu, Nabi Muhammad mencintaimu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu lewat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kalau udah jadi ibu, kamu hamil, kamu melahirkan, kamu punya anak, Islam bahkan tidak menjadikanmu setara, Bu. Nih yang ribut mulu. Diskriminasi kaum perempuan lah. Islam tidak memuliakan kaum wanita lah. Perempuan dalam Islam direndahkanlah. Dengerin. Ibu-ibu sekalian, jangan percaya sama orang yang ngomong-ngomong sesuatu tentang Islam padahal belajarnya nggak lulus. Padahal belajar tentang Islamnya tidak panjang. Kalau belajar tentang Islamnya panjang, dia akan tahu bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Bu, dalam Islam kalau kamu sudah menambah statusmu menjadi seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan anakmu dalam pernikahan yang sah, maka kamu sebagai kamu sebagai ibu, Nabi Muhammad dalam hadisnya menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan setara dalam rumah tangga. Tapi kalau perempuan tersebut sudah menjadi ibu, maka bagi anak-anaknya ia tak lagi setara. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, man ahaqqun nas an abirrabih. Wahai Rasul, siapa orang yang semestinya saya berbuat baik padanya? Kalau saya mau ngasih sesuatu, siapa nih Rasul? Saya punya uang, saya mau kasih hadiah, siapa duluan nih Rasul? Saya kalau mau berbuat baik nih di atas muka bumi, siapa yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan saya? Nabi menjawab, ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Ibu baru bapak. Enggak lagi setara.
di mata anakmu kamu punya nilai 3 kali lipat dibandingkan dengan suamimu. Mau protes apa dalam agama kita ini? Islam memuliakanmu luar biasa. Maka cari kemuliaan, masuklah dalam Islam. Mencari kemuliaan, tenggelamlah dalam Islam. Mencari kemuliaan, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencari kemuliaan, dekatilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupmu mulia. Hidupmu mulia kalau kamu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Hidupmu mulia kalau kamu menjadi umat Islam yang menjalani ajaran-ajaran agama seutuhnya. Ustazah, gimana caranya saya biar ngerti banyak tentang ajaran agama? Ngaji. Hadir di majelis, duduk di majelis, biar kamu tahu caranya jalanin ibadah kepada Allah tuh gimana yang benar. Biar sholat kamu benar, wudhu kamu benar, ibadah kamu benar, zikir kamu benar. Biar kamu tambah kenal sama Allah. Biar kamu tambah kenal sama Nabi Muhammad. Biar kamu tahu rasa jatuh cinta kepada Allah. Biar kamu tahu rasa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Duduk, hadir di majelis-majelis ilmu. Insya Allah. Islam memuliakan kita, kaum perempuan. Kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita luar biasa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya menceritakan padamu tentang bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisahnya. Saya hanya akan menceritakan kepadamu 2 kisah saja. Cukup? Cukup 2 kisah? Kurang? Kalau gitu 1 aja. Nabi Muhammad dengan perempuan bernama Zarqa. Ini salah satu kisah favorit saya. Ada bu perempuan namanya Zarqa. Cantik ustazah? Enggak. Badannya bagus gitu ustazah, kayak perempuan-perempuan di TV-TV? Bukan. Enggak. Dia adalah seorang perempuan tua. Mungkin di kisaran 70-an tahun kala itu. Badannya cukup besar, wajahnya tidak cantik, dan dia sudah hidup sebatang kara saat itu. Udah meninggal keluarganya, hidup sebatang kara. Tinggal di kampung dekat Madinah. Kayak kalau jalan kaki itu 2 jam, 3 jam gitu. Jalan kaki nyampe tuh ke Madinah. Dia masuk Islam dengan ajakan salah satu ustadz lah di kampungnya.
Dia masuk Islam. Ustadz ini karena tahu banyak orang-orang di kampung gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad karena jauh jaraknya dan sudah dalam keadaan lemah, jadi sering cerita tentang Nabi Muhammad. Sehingga perempuan ini pun mulai jatuh cinta kepada Nabi walaupun mata belum memandang wajah Nabi Muhammad. Ini kayak ibu-ibu di Mentok nih ya. Banyak yang udah jatuh cinta sama saya sebelum ketemu. Tanah petak ikan hiu. Mentok I love you. Sehingga sekalian, jadi wanita ini sudah jatuh cinta kepada Nabi dari sebelum ketemu sama Nabi Muhammad. Satu hari ketika dilihatnya kulitnya sudah sangat berkeriput, dia mikir, ya Allah, saya hidup sezaman menabi. Saya hidup sekampung, sekota, senegeri lah sekurangnya sama Nabi Muhammad, walaupun gak sekampung ya. Saya hidup senegeri sama Nabi Muhammad, tapi saya gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, cuman baca sholawat aja nih. Padahal satu masa, satu negara. Sedih bener saya. Tapi kalau mau pergi, badan kuat nggak ya jalan kaki ke sana? Tapi kalau nggak pergi, sakit karena rindu lebih berat untuk dipikul daripada sakitnya badan. Satu hari dia pun memutuskan untuk menjumpai Nabi Muhammad. Ya udah pelan-pelan aja. Kalau nanti nggak kuat ya istirahat. Kalau capek istirahat. Kalau nggak kuat bisa balik. Mulai itu berangkat. Jalan pelan, pelan, pelan. Berjam-jam. Yang mungkin orang biasa 3 jam. Ini karena jalannya pelan-pelan. Bisa lebih daripada itu, mungkin 4-5 jam. Akhirnya nyampe juga ke Madinah, nyampe juga ke Masjid Nabawi. Tanya-tanya orang, Nabi tinggalnya di mana? Nabi tinggalnya dalam masjid, jadi ada pintu ke rumah Nabi Muhammad dari masjid itu. Dia pun kemudian masuk ke masjid, nungguin Nabi. Mereka walaupun jatuh cinta sama Nabi, tapi adab mereka tetap nomor 1. Gak berani ketuk pintu rumah Nabi. Murid ke guru, apalagi sahabat kepada nabinya, jaga adab, gak berani ketuk pintu, nungguin sampai Nabi Muhammad keluar. Saat nunggu itu dia lihat ada sampah di Masjid Nabawi. Ada kotoran-kotoran nempel di dinding gitu. Dia pun kemudian mulai dipungutin sampah-sampah, dibersihin yang kotor-kotor dari Masjid Nabawi. Saat itulah tiba ada seseorang yang datang kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak mampu berkata-kata. Air mata bercucuran dari wajahnya.
Ana Zarqa ya Rasulullah. Saya Zarqa wahai Rasulullah. Saya datang dari kampung, disebutkan nama kampungnya. Saya datang dari kabilah, sebutkan nama kabilahnya. Saya datang ke sini karena ingin menjumpaimu wahai Rasul. Nabi tersenyum kepadanya. Doakan saya wahai Rasul. Nabi mengangkat tangannya kemudian mendoakan. Nabi bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang, tadi sambil menunggumu saya bersihkan sampah yang ada di sini wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, jazakillah khair, jazakillah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Penuh rasanya hati perempuan tersebut dengan cinta kepada baginda Nabi. Dia pun pulang dengan membawa hati yang penuh dengan cinta. Dipakainya bekal cinta tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Beberapa hari kemudian ia pun sudah rindu kembali. Saat itulah dia kembali menerusuri jalanan panjang tersebut. Saat ini dia nggak lupa untuk membawa beberapa peralatan buat bersih-bersih. Sampai di masjid dia mulai nyapu masjid, ngelap-ngelap dindingnya, membersihkan apa yang kotor di sana, niat berkhidmat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Lain emang orang yang hatinya penuh dengan khidmat nih lain. Cinta kalau diiringi dengan adab dan keinginan untuk memberi apapun yang dia mampu, termasuk bersih-bersih ini tadi. Dia mampunya hanya bersih-bersih, dia pun melakukan hal itu. Cinta yang demikian tak akan ditolak. Kenapa kita ini punya cinta kadang-kadang tertolak sama suami atau sama orang tua atau sama anak. Kita punya cinta seringnya kebanyakan tuntutan daripada pemberian. Saya beberapa waktu yang lalu nyari definisi cinta yang paling pas tuh apa sih? Ada yang cinta itu membebaskan, ada yang cinta itu kemerdekaan, ada yang cinta itu macam-macam, timbal balik. Ada yang cinta itu rasa kuat di hati, tapi paling menarik buat saya adalah definisi cinta. Cinta itu adalah memberi tanpa ingin kembali. Saya cinta, maka saya datang menemui umatnya. Saya cinta padanya. Karenanya saya datang ke sana kemari menemui umatnya untuk saya ceritakan tentangnya. Dan kita bersama-sama semoga berenang dalam lautan cinta. Saudariku sekalian, cinta itu memberi tanpa berharap diberi. Cinta itu adalah ketika kamu bisa memberi tanpa berharap balasan. Bukan menuntut untuk diberi, bukan. Cinta adalah memberi. Saudariku sekalian, perempuan ini, Zarqa ini tadi, dia terus kayak gitu tuh. Datang sekala, datang lagi, tar bulan depan, 2 minggu datang lagi, dia bersih-bersih. Kalau lagi bisa ketemu sama Nabi, dia seneng banget. Tapi ada kalanya dia gak ketemu sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ternyata sedang berangkat pergi perang. Dia tetap bersih-bersih masjidnya Nabi, kemudian pulang.
Kadang-kadang juga pas dia nyampe, nabinya lagi udah kumpul sama para sahabatnya. Lagi sholat atau lagi doa, lagi zikir, dia pun dari kejauhan liatin aja Nabi Muhammad. Dia senang. Nggak harus berjumpa secara langsung. Dia lihat aja dari kejauhan udah senang hatinya. Penuh jiwanya dengan cinta. Terus begitu. Selama bertahun. Sampai kemudian Nabi lama nggak lihat dia. Satu waktu Nabi Muhammad habis selesai sholat, tiba-tiba ingat sama dia nih. Nabi berdiri kemudian nanya, Man minkum ro'a zarqa? Siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Saya udah lama nggak lihat dia, kata Nabi. Sahabat pada toleh menoleh, Zarqa siapa sih? Zarqa siapa? Bukan orang terkenal, Bu. Bukan seseorang yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Bukan seseorang yang kalau nggak datang ditanya sama orang lain. Kalau kamu seperti itu, Ustazah, nggak ada orang yang cukup kenal sama saya. Tetangga saya sendiri 2 rumah bikin hajatan, saya nggak diundang, dia lupa kali sama saya. Ustazah, saya hidup di dunia ini sebatang kara. Saya punya anak sih tapi jauh anak saya di Jakarta. Dia datengin saya palingan 2 tahun belum tentu sekali kalau lebaran dia pulang. Saya ngerti mungkin duitnya gak cukup banyak untuk bisa sering-sering pulang ke kampung kami. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kalau kamu merasa hidup kamu gak cukup banyak dikenal orang, saya kasih tahu Bu, gak apa-apa. Tapi kamu harus kenalan sama seseorang bernama Sayyiduna Muhammad. Kamu gak dikenali banyak orang, gak apa-apa. Asalkan kamu kenal dan dikenal sama Nabi Muhammad. Karena seperti Zarqa, walaupun gak ada yang kenal sama dia, sahabat saling toleh menoleh, siapa Zarqa, siapa Zarqa. Tapi Nabi Muhammad kenal dengannya. Tapi Nabi Muhammad dekat dengannya. Tapi Nabi Muhammad bertanya tentangnya. Seraya mengatakan sudah lama saya nggak lihat Zarqa. Bagaimana kabarnya? Sampai kemudian ada yang mau mastiin. Man hiya ya Rasulullah? Zarqa siapa yang kau maksud wahai Rasul? Kata Nabi, itu loh yang biasa datang kemari kemudian nyapu-nyapu masjid kita itu. Oh itu seseorang pemuda di belakang angkat tangannya. Saya tahu kabarnya wahai Rasul. Kalau Zarqa yang itu, gimana kabarnya? Innaha matat ya Rasulullah qabla ayyam. Dia sudah meninggal dunia wahai Rasul beberapa waktu yang lalu. Merah muka Nabi Muhammad karena marah. Kemudian Nabi Muhammad berkata padanya, Halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa enggak ada seorang pun di antara kalian mengabari saya mau mensolati dia. Saya ingin mensolati dia. Pemuda tersebut berkata, maaf Rasul, saya enggak tahu kalau engkau kenal dia. Lagi pula rumahnya sangat jauh wahai Rasulullah. Nabi menerima udurnya, Nabi memaklumi keadaan tersebut. Ya memang, orang belum tentu kenal. Orang belum tentu tahu bahwa Nabi Muhammad kenal sama dia. Dan rumahnya pun juga memang jauh. Kata Nabi Muhammad, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul, idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kubur dia.
saya akan mendatangi kuburnya untuk mensolati dia. Nabi pun keluar mengikuti langkah pemuda ini. Sahabat semasjid ikut keluar semuanya. Berjalan mereka di belakang Nabi Muhammad mau ikut mensolati Zarqa. Ngelewatin kampung demi kampung. Kan rumahnya jauh, kuburannya juga jauh tentu saja. Karena ia dikuburkan dekat dengan rumahnya. Ketika melewati perkampungan itu orang-orang pada nanya, Nabi Muhammad mau kemana? Mau nyolatin jenazah. Jenazah siapa? Nggak tahu dah. Kalau gitu ikut aja dah. Mereka pada ikut di belakang Nabi Muhammad hingga ribuan orang. Datang ke makam perempuan tua ini. Bukan sesiapa. Tapi ia menjadi begitu mulia ketika dikenali oleh Nabi Muhammad. Bu, andai tak ada sesiapapun yang mengenalmu, tak apa. Selagi Nabi Muhammad mengenalmu. Bu, andai kamu dikenali sama orang sedunia sekalipun, tetap masalah jika Nabi Muhammad tak kenal denganmu. Buat saya, andai semua orang di dunia kenal sama saya, misal, atau sekurangnya di Indonesia deh gitu. Udah banyak yang kenal sama saya, nggak ada artinya apa-apa. Kalau Nabi Muhammad gak kenal sama saya. Makanya saya berusaha belajar terus. Berusaha. Biar saya jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Sebab seperti Zarqa. Walaupun ia bukan sesiapa waktu hidupnya di dunia, tapi karena ia dikenal sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad datang, berdiri di depan kuburnya, melaksanakan sholat jenazah kepadanya, diiringi sahabat-sahabat beliau yang ribuan saat itu ikut mensolati jenazahnya Zarqa. Dan Bu, saya kasih tahu, yang ditanya sama Nabi Muhammad di dunia bakal ditanya sama Nabi Muhammad di akhirat. Saya kasih tahu, perlakuan Nabi Muhammad di akhirat nanti kepada kita tergantung dari bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada kita di dunia. Dan perlakuan Nabi kepada kita di dunia tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan Nabi Muhammad. Zarqa datang dengan sepenuh cinta kepada Nabi. Lihat bagaimana Nabi Muhammad datang ke kuburnya. Nabi ziarah kepadanya, Nabi mensolati dia di depan kuburnya. Siapa Zarqa? Bukan sesiapa. Tapi karena ia memuliakan Nabi Muhammad, ia menjadi seseorang yang mulia. Kamu gak tertarik pengen jadi perempuan seperti Zarqa? Maka yuk, belajar kita. Mendekat kita biar merasakan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya terasa dunia akhirat. Kasih sayangnya terasa dunia akhirat. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, saya lihat jam dulu nih, keburu apa enggak? Keburu ternyata. Bu,
Kalau ibu tanya, itu kan hidup di zamannya Nabi Ustazah. Kalau nggak di zamannya Nabi mah kayaknya susah. Kita gimana cara deketin Nabi Muhammad? Nih saya ceritain. Nggak tanggung-tanggung Bu. Asalnya bahkan belum Islam. Namanya Miss Logo. Cerita ini diceritain sama teman saya. Seorang ustazah yang berdakwah di Amerika. Itu teman ustazah. Teman, saya kan ustazah, temannya juga banyak ustazah. Teman saya namanya Ustazah Iman. Dia berdakwah di Manhattan, Amerika sana ya. Dia bilang satu waktu ada seorang perempuan namanya Miss Logo ini. Dia lagi punya utang dan lagi nggak punya kerjaan. Sehingga akhirnya nyari-nyari lowongan pekerjaan dari koran. Zaman itu. Masih lowongan-lowongan pekerjaan nyarinya di koran. Akhirnya dia lihat ada sekolah Arab yang mencari guru bahasa Inggris. Dia pun tertarik. Bisa nih saya mengajukan lamaran pekerjaan, diterima. Jadi waktu kenaikan kelas, dia udah mengajar di sekolah tersebut. Kaget ketika ngelihat kok semuanya pakai jilbab. Yang perempuan kenapa pada pakai jilbab? Anak SD lah gitu ya. Tapi udah pada pakai jilbab. Heran dia. Ketika dia tanya itu kepada para guru-guru di situ, mereka bilang, "Lah ini kan sekolah Islam. Sekolah Arab Islam." Hah? Dia rupanya nggak baca gitu. Di lowongan pekerjaan tuh ada Islamiknya, dia nggak kebaca itu. Dia pun segera datang ke kantor kepala sekolah. Dia bilang, "Maaf, saya mau mengundurkan diri." Katanya kepala sekolahnya, "Lah ngajar aja belum udah ngundurin diri?" Dia bilang, "Ya saya mau batalin ngajar saya di sini." "Kenapa gitu?" "Karena saya nggak tahu kalau ini sekolah Islam dan saya nggak mau ngajar di sekolah Islam." Dia bilang, "Kamu kan udah tanda tangan nih persetujuannya. Di situ ada satu poin kalau berhenti belum waktunya dia kena denda." Dia bilang, "Nah iya ya. Kecuali kalau dia setahun, udah ngajar setahun." Terus akhirnya kepala sekolah bilang, "Udah gini aja deh. Sembari kami mencari guru pengganti, boleh nggak kamu tetap ngajar di sini sekurangnya 6 bulan. Tapi nanti kalau dalam masa sebelum 6 bulan itu kami udah dapat guru penggantinya, kamu boleh keluar dari sini tapi maksimal 6 bulan. 6 bulan kamu ngajar di sini paling lamanya sambilan kami mencari guru pengganti sehingga kamu nggak perlu kena dendanya." Dia bilang, "Bolehlah ya 6 bulan." Dia bilang yang bikin dia itu nggak mau ngajar di situ karena selama ini dia nggak pernah kenal satupun orang Islam kecuali lewat TV, lewat berita. Dan di berita-berita itu kan selalunya itu kan disampaikan kayak Islam itu agama teroris gitu. Kayak jihad, bunuhin orang, ngebom gitu-gitu. Jadi dia udah ketakutan aja. Tapi dia ngeliatin gitu anak-anak itu kecil-kecil kayaknya nih belum diajarin ngerakit bom dah. Jadi dia pikir ya udahlah, saya ngajarlah 6 bulan di sini. Dia pun mulai ngajar. Satu sekolah dengan Ustazah Iman teman saya ini.
Ustaz Aiman ngajar tafsir Quran, dia ngajar bahasa Inggris buat anak-anak tersebut. Berjalanlah bulan demi bulan, dia lama-lama tambah seneng sama orang-orang Islam. Kayak baik-baik gitu kan. Cakep-cakep, senyum-senyum. Umat Islam kan begitu. Betul? Dia bilang, ya ampun, ternyata baik-baik kok, gak kayak yang di berita-berita itu. Oh tapi mungkin ini karena mereka masih kecil kali. Mungkin karena mereka udah tinggal di Amerika kali. Gitu dia pikirnya gitu. Dia gak tahu kalau ajaran agama Islam memang mengajarkan kita untuk dapat berbuat baik pada siapapun. Untuk berbagi kasih sayang kepada siapapun. Terutama kepada teman, terutama kepada keluarga. Kalau kepada semua orang kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang-orang terdekat kita. Teman-teman kita, saudara-saudari kita, kerabat kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Harus yang paling utama untuk kita berbuat baik padanya. Tenang, andai pun kebaikanmu kepada siapapun tidak berbalas, ia tetap akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik aja. Gak usah mikirin balasan. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, demikian pula kamu akan dibalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Dia tidak menghargai kebaikan saya, Ustazah. Siapa? Dia itu saudara saya. Saya udah baik sama dia tapi dia gak baik sama saya. Tetangga saya, Ustazah. Saya udah baik sama dia, dia gak menghargai kebaikan saya. Bu, semua kebaikan akan dihargai. Andai pun tidak dihargai oleh orang tersebut, Allah akan tetap menghargainya. Dibalasnya kebaikanmu sekurangnya 10 kali lipat. Al-hasanah bi asyri amthaliha. Kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Ini baru di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Gak usah khawatir. Kamu hanya perlu berbuat baik. Biarkan Allah yang membalas kebaikanmu itu. Insya anak saya gak balas kebaikan saya, sudah balas. Tenang aja. Allah akan balas kebaikan-kebaikanmu. Tetangga saya gak balas, teman saya gak balas. Allah balas teman-teman. Gak ada yang pergi. Kamu berbuat kebaikan ataupun kamu berbuat keburukan, seperti berteriak di dalam sebuah gua. Kalau kamu bilang kamu cantik, bakal dibalas kamu cantik. Tik, tik, tik. Banyak suara berbalik sama kamu. Gak mungkin kamu cantik kalau kamu jelek, lek. Gak mungkin. Apa yang kamu teriakkan hanya akan kembali kepada dirimu. Demikian pula dengan perlakuanmu kepada orang lain. Hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Baikkah itu atau burukkah? Maka kalau kamu lihat kok banyak orang jahat ya sama saya. Introspeksilah. Jangan-jangan selama ini kamu pun sering berbuat jahat kepada orang lain. Insya Allah introspeksi ya, bukan insya Allah berbuat jahat. Kita niat buat selalu introspeksi diri. Saudaraku sekalian saya muliakan, Miss Logo nih. Ngelihat kok ini anak baik-baik ya. Lagi tengah-tengah mulai tertarik untuk belajar Islam.
Tiba-tiba bom datang, pesawat ngebom 2 gedung kembar di Amerika sana. Kejadian tahun berapa itu ya? Kejadian tahun berapa itu? Tahu kan yang WTC dibom? Itu teman-teman saya sekalian dua gedung dibom. Ada yang ngebom gitu. Terus mereka memberikan tuduhan bahwa itu dilakukan oleh orang Islam. Sehingga pemerintah marah, kemudian pemerintahan Amerika memutuskan untuk menutup semua sekolah-sekolah Islam. Ditutup tuh semua sekolah-sekolah Islam. Bahkan yang saya dengar waktu itu kalau ada perempuan pakai jilbab keluar di jalan-jalanan, itu sampai bisa ditembak sama orang gitu. Dari santer banget, bahwa itu adalah ulahnya teroris Islam gitu. Teroris muslim. Oknum lah ya gitu ya. Menurut mereka gitu. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian saya muliakan. Sampai waktu itu tuh ada banyak teman-teman saya yang orang sana nanya sama guru-guru kami, boleh nggak keluar pakai wig aja karena kami terancam nyawa kalau kami keluar pakai kerudung gitu. Itu sampai sempat ada pertanyaan semacam itu teman-teman sekalian. Nah, itu tentu tidak bisa ditanyakan oleh orang Indonesia. Ya. Kamu keluar pakai jilbab nggak bakal diapa-apain. Ya kan? Ustazah boleh nggak wig gantiin jilbab? Kan rambut kita tetap ketutup sama rambut yang lebih bagus. Tujuannya menutup rambut ini kan untuk menutup mahkota kita nih. Ya kan? Makanya sebenarnya menutup aurat itu malah justru lebih wajib lagi kepada yang masih muda, yang masih cantik, yang rambutnya masih bagus. Ustazah saya mau pakai jilbab deh Ustazah. Entar kalau rambut saya udah rontok, rambut saya udah tinggal dikit lah. Tujuannya berjilbab adalah untuk menutup kecantikanmu, bukan untuk menutup aib-aibmu. Baik, kembali kepada urusan Miss Logo ini tadi ya. Mudah-mudahan Allah bisa jaga kita semuanya insya Allah. Kita dan anak-anak perempuan kita biar rapi-rapi nutup auratnya insya Allah. Tidak menunjukkan lekuk tubuh, tidak menunjukkan aurat kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan Miss Logo. Di masa-masa saat umat Islam sedang dalam keadaan seperti terjatuh itu ya. Mereka kemudian bersatu, umat Islam di Amerika nih, dan juga dapat banyak dana dari berbagai negara Islam. Akhirnya mereka bisa beli 1 stasiun televisi. Kayak apalah di kita kan ada banyak tuh stasiun-stasiun televisi. Nah itu mereka bisa beli tuh. Nilainya sangat mahal, kalau aja tidak karena kejadian itu, mereka mungkin nggak bisa beli. Tapi ya itu, dalam setiap musibah ada berkah. Kadang-kadang kita nggak tahu cara Allah ngasih kepada kita berkah nih lewat jalur mana. Seringkali Allah memberikan kepadamu keberkahan lewat jalur musibah. Ini kayak waktu itu kejadiannya sengsara membawa nikmat. Umat Islam akhirnya banyak dapat dana di Amerika sana, sehingga akhirnya mereka kebeli 1 stasiun televisi. Mereka menyampaikan tentang Islam di stasiun televisi mereka itu. Miss Logo, karena libur, ini kan sekolahnya lagi libur nih. Oh dia seneng aja, enak nih, liburan saya nganggur tapi tetap digaji. Satu waktu dia sambil makan es krim buka-buka TV. Dia pun kemudian kena stasiun televisi Islam tadi ini. Dia buka, apaan nih? Anak kecil nyanyi-nyanyi lagu qosidah, ada yang baca Quran. Ini kayak yang di sekolah saya nih, penasaran, pengen tahu. Akhirnya dia buka,
Diliatin, dengerin. Jadi dia nggak tertarik tuh sama stasiun-stasiun yang lain, dia tertarik sama stasiun Islam ini. Pikir dia, biar saya semakin ngerti tentang Islam, jadi saya ngadepin orang-orang Islam nih saya jadi tahu gitu kan. Dia kemudian nonton film tentang Nabi Muhammad. Namanya film Ar-Risalah. Mungkin ada yang pernah tahu? Itu tentang kehidupan Nabi Muhammad dari sebelum lahir sampai ketika lahir, sampai Nabi Muhammad hijrah, sampai Nabi Muhammad wafat. Tentu nabinya walaupun diperankan tapi wajahnya ditutupi cahaya gitu ya. Biar orang tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kan gak boleh tuh menampakkan wajahnya Nabi Muhammad. Sehingga sekalian, satu hari dia seneng tuh nonton film itu tuh. Terus diikutin, filmnya dibuat berseri. Kayak berapa bagian berhenti gitu kan. Wah, gimana tuh kelanjutannya? Bu nih ya, orang tuh pelajarin sejarah, akhirnya jadi sebab jatuh cinta. Dia tuh nonton film tentang Nabi Muhammad itu, Bu. Lama-lama dia jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Dia bolak-balik bilang, ya ampun nabinya orang Islam baik banget dah. Sambilan nonton nih dia bilang, baik banget nabinya orang Islam. Terus nanti kan Nabi Muhammad didolimin tuh sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya ampun orang-orang jahat banget sih sama nabinya orang Islam. Nabinya orang Islam nih, ya ampun sabar banget dah ngadepinnya. Ini bisa banyak nih yang saya pelajari dari nabinya orang Islam. Kalau saya dijahatin saya mesti begitu tuh. Harus sabar ngadepinnya. Nabinya orang Islam luar biasa banget dah. Terus begitu tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kerjaan dia nontonin film tentang nabinya umat Islam. Nabinya orang Islam. Padahal dianya bukan orang Islam. Ibu liatin bagaimana rasa cinta kepada nabinya orang Islam bisa membawa kepada sesuatu yang luar biasa indahnya. Padahal Mislogo bukanlah orang Islam pada awalnya. Bu, kalau bisa didekati dengan cinta, bahkan oleh yang bukan orang Islam, apakah menurutmu Nabi Muhammad tidak bisa didekati olehmu yang lahir sebagai orang Islam? Kalau kamu ngerasa gak deket, itu karena kamunya yang tidak pernah mau mendekat. Bu, yang ngajarin saya buat cinta sama Nabi Muhammad awal kalinya adalah saat saya belajar di Darul Lughah wa Dakwah oleh seorang ustadz yang asalnya dari kampung Mentok sini nih. Namanya Ustadz Abdullah Maula Khela. Mungkin ada yang tahu? Ustadz Abdullah Maula Khela, saya baru dapat kabar kalau beliau itu pernah tinggal di Mentok, Itu ustadz saya. Yang bikin saya jatuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Saya berharap semoga kedatangan saya ke daerah ini, saya berharap semoga bisa menaikkan tangga cintamu kepada Nabi Muhammad. Saya minta kepada Allah SWT, semoga saya bisa menjadi nilai tambah bagi rasa cintamu kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, dia nonton.
Sampai satu hari Bu, Miss Logo ini lagi nonton bagian Nabi Muhammad hijrah. Nabi didatangi Sayyidina Abu Bakar. Nabi mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar setelah sebelumnya Sayyidina Ali diminta untuk tidur di atas pembaringannya. Nabi keluar sudah baca Yasin, menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang siap dengan pedang mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad keluar sampai di ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'usyainahum fahum la, mereka semuanya enggak bisa lihat Nabi Muhammad, mereka semuanya ketiduran. Nabi Muhammad lewat dengan santai menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah bersama beliau, yang ajakan tersebut disambut dengan penuh sukacita oleh Sayyidina Abu Bakar sampai berderai air mata beliau karena senang. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya baru lihat ada orang senang sampai nangis kayak begitu ketika ngelihat abah saya diajakin hijrah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berduaan aja. Mereka pun sembunyi di gua Thur 3 hari. Sampai kemudian sesudah 3 hari datang seseorang membawakan kuda mereka. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sesudah 3 hari tersebut tidak ada lagi orang yang menunggu ataupun mencari Nabi Muhammad karena dikira Nabi Muhammad udah nyampe ke Madinah. Nabinya malah baru keluar sesudah 3 hari tersebut. Bagian terakhir dari film itu, serial itu ya, dibuat berseri dari drama tersebut, dari seri tersebut, itu nyampe ke bagian Nabi Muhammad menoleh ke kota Mekah. Kemudian berkata, wallahi ya Makkah inni la uhibbak walaula anna ahlaka akhrajuni minki ma kharajtu mink. Sungguh demi Allah wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena penghunimu, andai tidak karena wargamu mengusir aku darimu, aku tak akan pernah keluar darimu wahai kota Mekah. Kemudian filmnya berakhir hari itu. Diiringi dengan air mata yang membanjir. Keluar begitu saja dari kedua matanya Miss Logo. Dia nangis sampai sesenggukan. Dia bilang, ya ampun, nabinya orang Islam baik banget. Kota aja dicintai sampai sebegitu, ya ampun, baik banget nabinya orang Islam. Kota aja dicintain. Padahal di kota itu dia didolimi. Padahal di kota itu dia disakiti. Padahal di kota itu ya ditimpuki. Padahal di kota itu ya dikatain macem-macem, dikatain gila, dikatain tukang sihir. Tapi dia bilang, aku cinta padamu wahai kota Mekah. Baik banget sih nabinya orang Islam, baik banget. Dia nangis sesenggrukan. Hari itu jatuh cinta kepada nabinya orang Islam. Dia tidur. Di saat tidur itulah dia bermimpi. Dia bermimpi dia yang mendampingi Nabi Muhammad saat hijrah. Di mimpinya dia mendampingi Nabi Muhammad hijrah sampai masuk ke gua. Di gua itu dia nanya sama Nabi. Nabinya orang Islam. Tetap dia manggilnya begitu. Nabinya orang Islam. Kita di gua ini berapa lama? Nabi Muhammad bilang 3 tahun. Perasaan kayaknya cuma 3 hari deh. 3 tahun, kata Nabi. Di mimpinya itu dia kayak udah 3 tahun barengan menabi di gua itu gitu.
di mimpinya dia. Berasanya kayak lama gitu, kayak udah 3 tahun. Terus akhirnya Nabi keluar di situ barengan sama dia di salah satu persimpangan. Nabi kemudian bilang di salah satu perjalanan gitu ya. Nabi kemudian bilang sama dia, silahkan lanjutkan perjalananmu, saya akan lanjutkan perjalananku. Dia bilang, enggak, nabinya orang Islam, enggak. Saya akan tetap bersamamu. Saya enggak akan sanggup jauh darimu. Saya enggak akan sanggup pisah darimu. Jangan menjauh dariku. Saya enggak sanggup jauh darimu. Nabi kemudian berkata, sebab kamu bukan Islam, sebab kamu bukan orang Islam, kamu enggak bisa barengan sama saya. Kemudian dia kebangun dalam keadaan, jangan Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari saya, jangan pisahin saya. Jangan pergi dari saya enggak sanggup jauh darimu. Dia kebangun, nyesek banget. Dia nangis, nyesek. Telepon kemudian berdering. Diangkatnya telepon tersebut. Kemudian pemberitahuan dari sekolah bahwa mulai hari ini sekolah dibuka kembali. Dia segera mandi, dia segera rapi-rapi sebelum waktunya sekolah. Dia udah datang ke kelas itu. Jadi kayak sekolahan ngasih tahu besok hari pertama sekolah kembali gitu. Dia sibuk tuh, dia mandi, dia rapi-rapi. Habis itu besok paginya sebelum sekolahan datang nih ya, anak-anak guru-gurunya, dia udah duduk di situ. Nungguin di kelas. Sampai akhirnya Miss Logo datang, kemudian anak-anak datang. Begitu Miss Logo datang, dipelukin sama dia Miss Logonya itu. Dia bilang, Miss Logo kasih tahu saya gimana caranya saya mau masuk Islam. Miss Logonya bingung. Ustazah Iman bingung. Dia bilang, kamu mau masuk Islam? Iya Miss Logo, iya Ustazah Iman. Ini saya sampai ngomongnya keliru-keliru nih. Ustazah Iman tolong masukkan saya ke dalam Islam. Saya mau masuk Islam sekarang juga. Ditanya Ustazah Iman, kamu mau masuk Islam kenapa? Dan dia bilang, Ustazah Iman cerita langsung nih. Katanya Ustazah Iman, saya tanya dia, kenapa kamu pengen masuk Islam? Dan dia bilang, karena saya nggak sanggup jauh dari nabinya orang Islam. Karena saya nggak sanggup jauh dari Nabi Muhammad. Karena saya nggak mau jauh dari Nabi Muhammad. Saya nggak mau jauh dari Nabi Muhammad. Ustazah Iman kemudian bilang, kalau gitu ceritakan sama saya. Dia pun mulai cerita tuh, cerita yang tadi itu. Habis itu kata Ustazah Iman barengan sama anak-anak gitu kan, ayo kumpul kita. Ini ada Miss Logo mau masuk Islam. Wow, udah senang semuanya. Mulailah kemudian ditalkin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi sayangnya sama kita perempuan luar biasa. Cobain, deketin Nabi Muhammad. Kamu akan merasakan kasih sayang Nabi Muhammad dalam hidupmu. Cobalah, ajarin hatimu untuk jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Jatuh cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan membuatmu jatuh. Jatuh cinta kepada Nabi Muhammad tak akan membuatmu sakit.
Jatuh cinta kepada Nabi Muhammad tak akan membuatmu bertepuk sebelah tangan. Kabar gembira bagiku, bagimu, bagi kita semua. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tertolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan membuat kita bertepuk sebelah tangan. Kamu akan merasakan cintanya Nabi Muhammad padamu. Kamu akan merasakan kasih sayangnya Nabi Muhammad padamu. Kamu akan merasakan indahnya rasa cinta ketika hatimu dipenuhi dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Mau deketin nabinya kayak gimana nih caranya? Satu, tak kenal maka tak sayang. Coba kenalan sama Nabi. Gimana caranya kenalannya Ustazah? Cari tahu tentang Nabi Muhammad. Bu, untuk cinta tak perlu jumpa. Tapi untuk kelak berjumpa, kamu perlu cinta. Kalau kamu berharap di akhirat nanti dapat jumpa dengan Nabi Muhammad, yang kabarnya Bu di akhirat nanti untuk umat Nabi Muhammad, kamu bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan bisa dekat, bisa lihat Nabi, bahkan bisa dekat Nabi sampai hidungmu mencium wanginya Nabi Muhammad. Kabarnya di akhirat nanti kita bisa dekat sama Nabi Muhammad sampai telinga kita mendengar suara Nabi Muhammad. Kabarnya di akhirat nanti kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sampai yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang cinta dengan Nabi Muhammad, kabarnya banyak diantaranya yang bernasib baik sampai bisa mencium tangan Nabi besar Muhammad. Semoga saya, kamu, dan kita semua menjadi salah satu di antara mereka. Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Dengerin banyak kisah tentang Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para pecinta. Cari banyak. Hadiri majelis-majelisnya. Dengarkan kajian-kajiannya. Sekarang udah di tanganmu, kamu punya pilihan untuk mendengarkan kajian tentang Nabi Muhammad di YouTube-mu, di Instagram-mu, di TikTok-mu, di media-media sosialmu. Kamu bisa dengan mudah mendengarkan itu, teman-teman saudaraku sekalian, di aplikasi-aplikasi yang ada di gadgetmu itu. Jangan sampai yang smart cuman handphonemu, kamunya nggak smart. Jangan sampai yang pinter cuman teleponmu, kamunya nggak pinter. Pinter-pinterlah buat kebahagiaan hidupmu, dunia akhiratmu. Cari yang bisa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Dengarkan kajian tentang Nabi Muhammad. Tambah cintanya, tambah kenalnya, tambah deketnya, tambah cintanya. Insya. Sebab cinta adalah rasa, ia tidak bisa hanya sekedar disampaikan,
Ia adalah rasa yang hanya bisa ditularkan. Karenanya carilah pecinta, dengarkan kajian mereka. Insya satu. Yang kedua, kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, pelajari sunnah-sunnahnya, pelajari ajarannya, kemudian laksanakanlah dalam kehidupan. Pelajarin. Makanya itu tadi, perlu ngaji. Ayo nih, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, sampaikan mengenai sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengenai ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kasih tahu gimana caranya sholat sunnah, kasih tahu gimana caranya mengerjakan sholat dengan semestinya, agar kita bisa setapak demi setapak mengikuti ajarannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, jika mereka mengaku mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah ajaran-ajaranku, ajarannya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Pelajari, biar kamu tahu, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki, minum makan jangan sambil berdiri, makan minumlah dengan duduk, dengan pakai tangan, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Tidur, sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Baca doanya tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidurmu. Tidur dengan menghadap ke arah kanan, menghadap ke arah kiblat. Sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalkan dalam kehidupan, mendekatkanmu dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, kalau kamu pengen dekat sama Nabi Muhammad, banyak-banyaklah membaca, baca sholawat, baca maulid, ucap salam kepada baginda Nabi. Semua hal ini mendekatkanmu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum lupa, saya ulangi lagi tadi. 3 hal yang bisa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Yang pertama apa tadi? Kenalan dengan cara lebih banyak tahu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sejarahnya. Yang kedua tadi apa? Melaksanakan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Salah satu dari sunnahnya adalah bersedekah, berbuat kebaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik hatinya, salah satu dari akhlak, salah satu dari ajaran Nabi Muhammad, bahkan yang tertinggi dari ajarannya Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Yang bagus akhlakmu kepada teman, kepada keluarga. Jangan saling benci-membenci, jangan saling hasut-hasut, jangan saling iri-irian kepada siapapun. Kita semuanya pengen berbuat baik pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir tadi apa? Banyak baca sholawat, banyak ucap salam. Semoga sholawat salam kita mendekatkan kita lebih lagi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis kita akan kita tutup dengan kita bersama-sama bersolawat tibil qulub 8 kali insyaallah. Boleh begitu?
Baik, kita akan baca salawat tibil kulub. Salawat tibil kulub ini kalau dibaca 8 kali atau 80 kali. Bacakan untuk yang sedang sakit di antara kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Sekarang kita membacanya 8 kali. Kita niatkan yang sedang sakit di antara kita, semoga Allah sehatkan. Amin. Kita semuanya punya sakit nih. Ada yang sakit badannya, ada yang sakit pikirannya. Banyak juga, tentu saja semua dari kita nih pada punya sakit di hati kita ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita dari segala kesombongan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita dari penyakit bernama iri dengki. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita semuanya dari penyakit hubud dunia. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita semuanya dari penyakit yang namanya suka pamer dan ria. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua dari kita ini, dari penyakit-penyakit hati kita ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan semua dari kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sakit badan, sakit pikiran, sakit hati dari kita dan dari seluruh keluarga kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya. Berkatnya salawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal. Anallaha yashfina shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح أستاذ عبد الله مولى خيله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحق هذا المجلس تفتح علينا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وافي أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأدكنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dan yang sedang mendengarkan kajian ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sampaikan kepada kami semua kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Sampaikan kepada kami rahmat-Mu yang Kau serupakan berupa baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perwujudan dari kasih sayang-Mu di atas muka bumi ya Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad menyayangi kami ya Allah. Jadikanlah kami menyayangi Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikan Nabi Muhammad mencintai kami ya Allah.
Jadikanlah kami mengenal Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah Nabi Muhammad mengenali kami ya Allah. Kumpulkan Nabi Muhammad bersama dengan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dan rindukan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dekatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami sayangi. Dekatkan kami semuanya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang tahu betapa ingin kami berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kalaupun Engkau tidak jumpakan kami dengan Nabi Muhammad di dunia, kami mohon padamu ya Allah, jangan halangkan siapapun di antara kami dari perjumpaan dengan Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, suami kami, saudara-saudari kami, ponakan-ponakan kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami sayangi. Jangan halangkan kami ya Allah dari perjumpaan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Semuanya jadikan ada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun yang terhalang. Bukankah kabarnya Nabi Muhammad pernah berkata, "Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami celaka. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang di akhirat nanti matanya tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami dunia akhirat nanti ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad di dunia, maka tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat kematian kami tiba. Matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami telah Engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Masakah Engkau menolak saat kami minta ya Allah? Kami minta padamu, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat kami mati nanti ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Dikubur jadi umat Nabi Muhammad. Di padang mahsyar tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Giring kami di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, saat amal kami ditimbang, timbanglah amal kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat kami melewati jembatan, lewatkanlah kami di atas jembatan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami yang terhalang. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين بجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.